Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Ruang Teduh ID. Semoga konten ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa di channel Ruang Teduh ID. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Amin. Sahabat semua, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad, seorang mantan budak dari Habasyah, Ethiopia, dan muazin pertama dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai simbol keteguhan iman, kesabaran, dan kesetaraan manusia dalam Islam. Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam yang hidup di Makkah pada masa awal Islam. Ia dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang sangat memusuhi ajaran Nabi Muhammad. Ketika Bilal mendengar dakwah Islam, hatinya tersentuh oleh ajaran tauhid, bahwa Allah itu esa dan semua manusia setara. Bilal bin Rabah masuk Islam secara diam-diam. Di kota Mekah yang masih tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, Bilal bin Rabah hidup sebagai seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Setiap hari ia bekerja tanpa henti, menerima perintah dan hinaan, tanpa hak untuk membela diri. Namun di balik tubuhnya yang letih, Bilal memiliki hati yang jujur dan pikiran yang selalu mencari kebenaran. Pada suatu hari, ketika malam mulai sepi dan suara kota mereda, Bilal mendengar bisikan tentang seorang nabi yang mengajarkan agama baru. Nabi itu bernama Nabi Muhammad. Ajarannya terdengar berbeda dari apapun yang pernah Bilal dengar sebelumnya, bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, dan semua manusia sama di hadapannya, baik tuan maupun budak. Kata-kata itu mengguncang hati Bilal. Selama hidupnya, ia selalu dianggap rendah karena statusnya sebagai budak dan warna kulitnya. Namun ajaran Islam justru memuliakan orang-orang seperti dirinya. Diam-diam, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia mendengarkan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh majikannya. Pada malam-malam sunyi, Bilal merenung. Ia membandingkan ajaran tauhid dengan berhala-berhala batu yang setiap hari ia jaga. Batu-batu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong, dan tidak bisa berbicara. Sementara Islam mengajarkan penyembahan kepada Allah yang maha hidup dan maha mendengar. Akhirnya, dengan hati yang mantap dan penuh keyakinan, Bilal masuk Islam secara diam-diam. Tidak ada perayaan, tidak ada saksi, dan tidak ada pengakuan di depan umum. Hanya Allah yang menjadi saksinya. Bilal sadar, jika keislamannya diketahui, ia akan menghadapi siksaan berat. Namun cintanya kepada kebenaran lebih besar daripada rasa takutnya. Sejak saat itu, hidup Bilal berubah. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi hatinya telah dipenuhi cahaya iman. Saat bibirnya diam, hatinya berzikir. Saat tubuhnya lelah, jiwanya justru terasa bebas. Bilal menyembunyikan imannya dengan sangat hati-hati, sambil berdoa agar Allah menguatkannya. Namun keimanan sejati sulit disembunyikan selamanya. Keteguhan dan ketenangan Bilal akhirnya menimbulkan kecurigaan. Hingga suatu hari, keislamannya terbongkar, dan dimulailah ujian berat berupa siksaan kejam di padang pasir Mekah. Tetapi kisah masuk Islam secara diam-diam inilah yang menjadi awal dari kemuliaan besar Bilal bin Rabah. Dari iman yang tersembunyi, Allah mengangkatnya menjadi simbol keteguhan tauhid yang dikenang sepanjang sejarah Islam. Ketika Bilal memeluk Islam, penderitaannya sebagai budak justru semakin berat. Umayyah bin Khalaf murka besar. Bilal diseret ke tengah padang pasir Mekah pada siang hari yang terik. Tubuhnya ditelentangkan di atas pasir panas, dadanya ditindih batu besar, dan ia dipaksa meninggalkan imannya. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, Bilal tidak berteriak meminta ampun kepada tuannya. Dari bibirnya hanya keluar satu kata yang mengguncang Mekah, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa.
Sebagai budak, Bilal tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki senjata, dan tidak memiliki pelindung. Tetapi imannya menjadikannya lebih kuat daripada para penyiksanya. Ia mungkin terbelenggu secara fisik, tetapi hatinya telah merdeka. Dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah panasnya kota Mekah, siksaan terhadap Bilal bin Rabah terus berlangsung. Setiap hari ia diseret ke padang pasir, ditelentangkan di atas pasir yang membakar, dan ditindih batu besar di dadanya. Tuannya berharap penderitaan itu membuat Bilal meninggalkan imannya. Namun yang terdengar dari bibir Bilal hanyalah satu kalimat yang tak pernah berubah. Ahad, ahad. Kabar tentang keteguhan Bilal akhirnya sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, yang dikenal berhati lembut dan sangat peduli kepada kaum lemah. Hatinya hancur membayangkan seorang hamba Allah disiksa hanya karena menyembah Tuhan yang Esa. Abu Bakar pun mendatangi tempat Bilal disiksa. Ia melihat tubuh Bilal lemah, penuh luka, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tanpa ragu, Abu Bakar mendekati majikannya dan berkata dengan tegas bahwa ia ingin menebus Bilal. Majikan Bilal, yang mengira Bilal sudah tidak berharga karena dianggap keras kepala, menyebutkan harga tebusan yang tinggi. Namun Abu Bakar tidak menawar. Ia menyerahkan harta itu bukan untuk keuntungan, melainkan karena Allah. Setelah transaksi itu selesai, Abu Bakar memutus rantai perbudakan Bilal dan berkata dengan penuh kasih, "Engkau kini merdeka karena Allah." Saat itulah Bilal benar-benar bebas. Bukan hanya tubuhnya yang terbebas dari belenggu, tetapi juga hidupnya yang kini sepenuhnya diabdikan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dari seorang budak yang diperlakukan hina, Bilal berubah menjadi manusia merdeka yang mulia karena iman. Menjadi muazin pertama dalam Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Bilal bin Rabah hidup sebagai seorang muslim yang merdeka. Ia selalu berada dekat dengan Nabi Muhammad, mengikuti setiap langkah dakwah beliau dengan penuh kesetiaan. Dari seorang budak yang dulu dihina, Bilal kini menjadi hamba Allah yang mulia. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang pesat. Masjid Nabawi dibangun dan umat Islam semakin sering berkumpul untuk menunaikan salat berjamaah. Namun saat itu, belum ada cara resmi untuk memanggil kaum muslimin agar berkumpul untuk salat. Ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, ada pula yang mengusulkan trompet seperti Yahudi, tetapi Rasulullah tidak menyetujuinya. Suatu malam, seorang sahabat bermimpi tentang lafaz adzan. Ketika mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau membenarkannya sebagai petunjuk dari Allah. Lalu Rasulullah bersabda bahwa adzan harus dikumandangkan dengan suara yang lantang dan jelas. Di antara para sahabat, Rasulullah memilih Bilal bin Rabah. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Bilal memiliki suara yang kuat, merdu, dan penuh ketulusan. Namun lebih dari itu, iman dan keteguhan hatinya menjadikan suaranya syarat makna. Rasulullah pun bersabda agar Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Bilal berdiri dengan penuh khidmat. Ia mengangkat suaranya ke langit Madinah dan mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menggema di seluruh penjuru kota. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, panggilan tauhid terdengar terbuka dan lantang. Kaum muslimin berhenti dari aktivitas mereka dan bergegas menuju masjid. Hati mereka bergetar, air mata pun jatuh. Karena azan itu adalah tanda kemenangan iman dan kebebasan beribadah. Sejak hari itu, Bilal dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Setiap kali waktu sholat tiba, suaranya kembali menggema, mengingatkan umat Islam untuk bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Dari bibir seorang mantan budak, kalimat-kalimat mulia mengalir dan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bilal bin Rabah setia mendampingi Rasulullah. Setelah dibebaskan dari perbudakan dan diangkat sebagai muazin pertama Islam, Bilal bin Rabah tidak pernah berpisah jauh dari Nabi Muhammad. Hidup Bilal sepenuhnya diabdikan untuk mendampingi Rasulullah, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta dan kesetiaan yang tulus. Setiap hari, Bilal selalu dekat dengan Rasulullah. Ia membangunkan beliau untuk sholat,
mengumandangkan adzan pada waktunya, dan siap menjalankan perintah apapun dengan penuh ketaatan. Jika Rasulullah bepergian, Bilal berada di dekatnya. Jika Rasulullah beristirahat, Bilal menjaga dengan penuh hormat. Bilal bukan hanya muazin, tetapi juga pelayan pribadi Rasulullah. Ia membantu keperluan sehari-hari, menyiapkan air wudhu, dan menemani Rasulullah dalam berbagai perjalanan. Namun Rasulullah tidak pernah memperlakukan Bilal sebagai bawahan. Beliau memuliakannya sebagai saudara seiman dan sahabat yang dicintai. Dalam berbagai peperangan dan perjuangan dakwah, Bilal selalu berada di barisan kaum muslimin. Ia menyaksikan bagaimana Islam tumbuh dari keadaan lemah menjadi kuat. Dari seorang budak yang dahulu disiksa, kini Bilal berdiri sejajar dengan para sahabat besar, semua karena keimanannya. Kesetiaan Bilal bukanlah kesetiaan karena dunia. Ia tidak mencari kedudukan atau pujian. Baginya berada dekat Rasulullah adalah kehormatan terbesar. Setiap adzan yang ia kumandangkan terasa lebih hidup karena Rasulullah mendengarnya dan menjawab panggilan itu. Rasulullah pun sangat mencintai Bilal. Dalam beberapa kesempatan, beliau memuji amal Bilal dan memuliakannya di hadapan para sahabat. Bilal menjadi bukti nyata bahwa orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya tidak ditentukan oleh asal-usul, tetapi oleh ketulusan iman dan amal. Bilal bin Rabah berhenti adzan setelah wafatnya Rasulullah. Hari itu Madinah diselimuti duka yang sangat dalam. Nabi Muhammad telah wafat. Umat Islam kehilangan Nabi, pemimpin, dan kekasih mereka. Kesedihan itu dirasakan semua orang, tetapi ada satu hati yang terasa paling hancur. Hati Bilal bin Rabah. Sejak lama, Bilal adalah muazin Rasulullah. Suaranya yang setiap hari mengumandangkan adzan, memanggil Rasulullah dan kaum muslimin untuk salat. Adzan bukan sekadar tugas bagi Bilal, melainkan ikatan batin antara dirinya dan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, waktu salat pun tiba. Seperti biasa, Bilal bersiap mengumandangkan adzan. Namun saat ia mulai melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya bergetar, dadanya sesak, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Nama Muhammad yang biasanya menguatkan hatinya kini justru membuatnya runtuh. Seluruh Madinah menangis, para sahabat pun larut dalam kesedihan yang sama. Sejak hari itu, Bilal berhenti mengumandangkan adzan di Madinah. Bukan karena ia lalai atau menolak tugas, tetapi karena cintanya kepada Rasulullah terlalu dalam. Tiap adzan terasa seperti menghidupkan kembali luka yang belum sembuh. Bilal kemudian meminta izin untuk meninggalkan Madinah dan pergi ke Syam. Ia merasa tidak sanggup tinggal di kota yang setiap sudutnya mengingatkan pada Rasulullah. Di sana, Bilal menjalani hidup dengan sederhana, tetap setia kepada Islam dan kenangan tentang Nabi yang ia cintai. Bertahun-tahun kemudian, Bilal kembali ke Madinah. Atas permintaan para sahabat dan cucu Rasulullah, Bilal diminta mengumandangkan azan sekali lagi. Ketika suaranya kembali menggema dan sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh Madinah menangis terseduh-seduh, seakan Rasulullah hadir kembali di tengah mereka. Itulah azan terakhir Bilal di Madinah. Bilal bin Rabah, adzan terakhir yang membuat Madinah menangis. Bertahun-tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, kota Madinah tidak pernah benar-benar sama. Setiap sudut kota menyimpan kenangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kenangan paling dalam adalah suara azan Bilal bin Rabah. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah berhenti mengumandangkan azan. Ia meninggalkan Madinah dan tinggal di Syam karena hatinya tidak sanggup melafalkan kalimat yang selalu memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Azan baginya bukan sekadar panggilan sholat, tetapi ikatan cinta yang sangat dalam. Suatu hari, Bilal kembali ke Madinah. Kota itu menyambutnya dengan rindu. Para sahabat yang masih hidup dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Bilal dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengenang masa ketika suara Bilal mengisi langit Madinah setiap hari. Atas permintaan Hasan dan Husain,
cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dorongan para sahabat, Bilal diminta untuk mengumandangkan adzan sekali lagi. Awalnya ia menolak, hatinya bergetar. Kenangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu kuat. Namun akhirnya Bilal mengalah demi cinta dan kerinduan umat. Bilal berdiri di tempat adzan. Usianya telah lanjut, nafasnya tidak lagi sekuat dulu. Namun ketika ia mulai mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara itu menggema di seluruh Madinah. Orang-orang berhenti berjalan, aktivitas terhenti, kenangan lama kembali hidup, tangis mulai terdengar di berbagai penjuru kota. Ketika Bilal melanjutkan Asyhadu alla ilaha illallah, air mata mengalir semakin deras. Dan saat ia sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah seakan runtuh oleh tangisan. Para sahabat, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, menangis terseduh-seduh, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir kembali di tengah mereka. Masjid Nabawi dipenuhi isak dan rindu yang tak tertahankan. Bilal sendiri tak kuasa melanjutkan, suaranya terhenti oleh tangisnya sendiri. Itulah adzan terakhir Bilal di Madinah. Adzan yang tidak hanya memanggil manusia menuju sholat, tetapi juga membangunkan cinta, kenangan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Bilal bin Robah di Syam. Setelah adzan terakhirnya yang mengguncang Madinah, Bilal bin Robah kembali ke Syam. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya dengan sederhana, jauh dari sorotan, namun dekat dengan Allah. Hari-harinya dipenuhi ibadah, zikir dan kenangan tentang Nabi Muhammad yang sangat ia cintai. Usia Bilal semakin lanjut, tubuhnya melemah, tapi imannya tetap kokoh. Setiap kali waktu sholat tiba dan azan dikumandangkan oleh orang lain, hatinya bergetar. Ia teringat masa-masa ketika suaranya lah yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid. Kerinduan itu tak pernah padam. Suatu hari Bilal jatuh sakit. Orang-orang di sekitarnya melihat wajahnya pucat dan nafasnya kian berat. Mereka menangis, mengira Bilal akan berpisah dengan dunia yang telah ia perjuangkan dengan iman dan kesabaran. Namun Bilal justru tersenyum ketika istrinya menangis dan berkata, "Betapa sedihnya hari ini." Bilal menjawab dengan suara lemah namun penuh kebahagiaan, "Tidak, justru betapa bahagianya. Besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata itu keluar dari hati yang yakin. Bagi Bilal, kematian bukanlah akhir, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama hidupnya ia dampingi, ia rindukan, dan ia cintai dengan sepenuh jiwa. Tak lama kemudian, Bilal menghembuskan nafas terakhirnya di Syam. Ia wafat dalam keadaan beriman, meninggalkan dunia dengan ketenangan dan harapan. Dari seorang budak yang disiksa di padang pasir Mekah, Allah mengangkatnya menjadi sahabat Nabi yang mulia dan dikenang sepanjang zaman. Dari semua kisah yang kita dengar itu hanya kisah yang mungkin banyak kekurangannya karena kita hanya manusia biasa dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Ruang Teduh ID yang dirahmati Allah, kami pamit undur diri. Semoga kita semua selalu berada di perlindungan Allah dan selalu berada di jalan yang benar. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komentar sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah mensupport channel Ruang Teduh ID Pantau Terus Cerita atau kisah-kisah tentang tokoh atau sejarah tentang Islam yang bertujuan untuk membawa kita lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.